Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ilyas Anak Susilo, NIM 002380 dari kelompok B1. Eh, Pada kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kepada teman-teman. Biasanya eh, kisahlah seorang Denis yang merupakan seorang siswa SMP. Nah, dari sini dia sempat terjatuh dari tangga dan kepalanya terbentur. Setelah itu dia mengaku kalau dia ini kesulitan dalam menggerakkan tangan, kemudian menggerakkan wajah, dan juga tidak bisa merasakan nyeri dan suhu. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Dennis? Nah, pada kali ini saya akan mencoba menceritakan pada teman-teman eh, organ-organ anatomis apa aja yang terkait dengan masalah yang dialami Dennis ini. Nah, langsung aja kita mulai. Nah, jadi eh, organ bagian yang mengalami permasalahan di sini yang besar adalah area Brodmann atau Brodmann area. Nah, Brodmann area ini apa? Brodmann area ini adalah pembagian korteks cerebral berdasarkan karakteristik seluler yang ditentukan oleh ahli saraf Jerman. Yang namanya itu Koordinian Brodmann. Makanya areanya disebut dengan area Brodmann karena yang membagi korteks-korteks cerebral ini menjadi beberapa area ini adalah Koordinian Brodmann. Kapan? Ini adalah pada awal abad ke-20. Nah, dia ini membagi korteks cerebri menjadi 52 area berdasarkan struktur mikroskopis sel-sel sarafnya. Nah, pembagian ini penting karena banyak area yang didefinisikan oleh Brodmann kemudian ditemukan memiliki fungsi yang spesifik. Nah, fungsi-fungsinya spesifik seperti yang sudah saya tuliskan di sini ya, bahwasanya eh, ada beberapa area-area spesifik yang mempunyai fungsinya masing-masing. Misal di sini ada area 4, dia terdapat di gyrus presentralis. Nah, di sini kan ada sulcus centralis. Nah, di depannya di sebelah anterior ini ada eh, area 4 ya, merupakan area motorik primer. Fungsinya apa? Area motorik primer ini berfungsi untuk mengontrol gerakan palantir wajah dan ekstremitas. Nah, jadi ini berkaitan dengan tractus piramidalis nanti. Ketika terjadi lesi di sini, ini akan gejala klinisnya disebut dengan paresis. Kemudian ada area 6. Ya. Area 6, dia di anterior lagi dari area 4 tadi. Dia ini merupakan area motorik sekunder. Ya. Di area motorik sekunder, dia mengendalikan gerakan volunteer. Gerakan volunteer ini akan berkaitan dengan tractus extrapyramidalis. Nah, bedanya apa? Nanti akan kita jelaskan di uh, slide selanjutnya. Nah, ketika terjadi lesi di sini, ya, ini akan menimbulkan gejala klinis yang disebut dengan apraksia. Kemudian ada area 312, ya, dia di virus postcentralis. Nah, ini merupakan area sensori primer, ya. Area sensori primer, fungsinya apa? Ini, salah satunya ini adalah untuk mengenali sumber, kualitas, dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan juga raba, serta tekan gitu ya. Jika ada nyeri tekan, maka yang teraktivasi adalah apa namanya area 312 ini di virus postcentralis. Kemudian ada area 43 yang merupakan area gustatorik. Ya. Area gustatorik ini untuk mengenali rasa melalui indera pengecapan. Jadi dia akan sangat berkaitan dengan lidah ya, karena indera pengecapan. Kemudian ada area 4445 ya. Area 445 yang merupakan area bicara motorik ya, atau disebut juga dengan area Broca. Ya. Area Broca ini dia mengontrol aspek bicara motorik. Ketika terjadi lesi di sini, ini menyebabkan seseorang dapat memahami isi pembicaraan, namun dia tidak dapat memberikan respon atau disebut dengan gejala klinisnya itu namanya afasia motorik. Ya. Kemudian ada 39, 40 dan 22. Nah, area 39, 40, 22 ini disebut dengan uh, bicara sensorik ya atau area Wernicke. Gitu. Fungsinya apa? Ini berkebalikan dengan area Broca tadi. Dia ini untuk pengolahan, pemahaman, dan juga interpretasi bahasa baik lisan maupun tulisan. Ya. Ketika terjadi lesi pada area Wernicke ini
Ini menyebabkan seseorang tidak dapat memahami isi pembicaraan, tapi ya dia masih dapat berbicara sehingga masih dapat memberikan respon, tetapi responnya ini tidak selaras dengan pembicaraan. Nah, karena pada dasarnya area Broca dengan area Wernicke ini harus saling berkolaborasi gitu istilahnya. Sehingga ketika area Broca-nya normal, maka dia bisa memberikan respon. Nah, ketika area Wernicke-nya normal, maka responnya ini akan selaras dengan isi pembicaraan tersebut gitu. Nah, kemudian ada area 4142 ya. Ini merupakan area auditory primer ya, khususnya untuk kemampuan menerima rangsang suara ya. Bila terjadi lesi di sini akan terjadi penurunan pendengaran. Kemudian ada area auditory sekunder di area 22 ya. Area 22 ini untuk interpretasi dan asosiasi pendengaran ketika terjadi lesi. Ketika terjadi lesi ini disebut dengan afasia sensorik, afasia reseptif atau afasia. Kemudian ada area visual primer di bagian paling kaudal ya, dia ini di lobus occipitalis. Area visual primer ini area 17 untuk kemampuan menerima rangsang cahaya, untuk kemampuan melihat. Ketika terjadi lesi, ya, ini dapat muncul hemianopsia homonim kolateral. Kemudian area 18-19 ya, dia di anterior dari area 17 tadi ya, visual primer, ini adalah visual sekunder. Ya. Ini untuk persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, dan arah objek. Ketika terjadi lesi pada area ini dapat muncul buta warna atau agnosia visual, yakni ketika dapat melihat namun tidak dapat mengenali benda, seperti itu. Nah, tadi sudah sedikit tersinggung ya, bukan tersinggung, tetapi sudah sedikit menyinggung tentang tractus piramidalis et extrapyramidalis. Sebenarnya mungkin dari namanya dulu ya, tractus ini merupakan kumpulan akson di CNS, Central Nervous System. Nah, kenapa namanya piramidalis dan extrapyramidalis? Dinamakan tractus piramidalis karena serabut sarafnya ini melewati piramis de medulla oblongata, ya. Tepatnya di sebelah anterior dari medulla oblongata. Ini adalah piramis. Ini kan pons ya, ini cerebellum. Nah, ini adalah medulla oblongata. Nah, struktur yang terletak di medial ini ada di sebelah kanan dan kiri itu adalah piramis ya. Sedangkan yang tractus extrapyramidalis dia tidak melewati struktur piramis ini, dia tidak makanya dinamakan extrapyramidalis, bukan piramidalis. Nah, bedanya apa? Kita mulai dari tractus piramidalis dulu ya. Tractus piramidalis ini dia adalah jalur saraf yang terlibat dalam kontrol gerakan motorik volunter yang membawa jaras dari Brodmann motorik primer dan sekunder. Nah, tractus ini dia berasal dari saludet yang berjalan descendant, jadi dia dari uh, dari korteks cerebrum dan juga medulla spinalis dan berakhir di kornu anterior medulla spinalis. Jalur ini dinamakan piramidal karena tadi ya serabut sarafnya melewati piramis medulla oblongata. Nah, dia ini travel through pyramids of the medulla, dia melewati piramis, dia responsible ke apa gerakan kontrol otot volunteer. Kemudian dia ini terbagi menjadi dua, terdiri dari dua jalur utama. Yang pertama ada tractus corticospinalis dan juga tractus corticobulbaris. Tractus corticospinalis ini fungsinya untuk bertanggung jawab atas gerakan otot tubuh. Nah, ini berasal dari korteks motorik di otak. Perjalanannya ini melewati kapsula interna, kemudian batang otak atau truncus cerebri ya, kemudian ke medulla spinalis. Nah, sebagian besar serabut saraf ini menyilang di medulla oblongata. Ini dikenal sebagai decussatio piramidalis, kemudian turun ke medulla spinalis. Ya. Yang menyilang di sini ya, di decussatio piramidalis ini adalah lateral corticospinal. Ya. Tractus corticospinalis lateralis, dia akan menyilang, sekitar 75% di sini akan menyilang. Misal dia dari sebelah yang sinistra dia akan menyilang ke dextra gitu. Nah, sedangkan sisanya
ini adalah tractus corticospinalis anterior. Dia akan tetap lurus ke bawah. Ya, dia akan tetap lurus ke bawah, tapi bukan berarti dia tidak akan menyilang juga, karena dia tetap akan menyilang juga ketika sampai ke segmen vertebrae yang dituju. Nanti misalnya dia di tujuannya di sini, dia akan langsung menyilang di segmen vertebrae tersebut. Nah, kemudian ada tractus corticobulbaris. Tractus corticobulbaris ini untuk mengontrol otot-otot wajah, kepala, dan leher melalui saraf kranial. Dia itu berasal dari korteks motorik di otak juga. Perjalanannya ini berjalan ke brainstemnya, ke batang otak, dan menghilang di area nukleus saraf kranial yang sesuai. Kemudian ada tractus extrapyramidalis ya. Tractus extrapyramidalis ini merupakan pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan korteks motorik cerebri dan tractus pyramidalis. Nah, dia mengatur gerakan motorik yang tidak disadari dan koordinasi otot yang melibatkan berbagai struktur otak ya, seperti ganglia basal, kemudian ada tractus rubrospinal, vestibulospinal, dan reticulospinal. Nah, tractus extrapyramidalis ini dia yang akan memperhalus gerakan yang diinisiasi oleh tractus pyramidalis. Jadi uh, ketika tractus extrapyramidalis ini mengalami lesi gitu ya, gerakan gerakan yang dihasilkan ini tidak akan halus, mungkin akan begini atau bahkan akan sering mengalami tremor. Nah, dengan adanya tractus extrapyramidalis ini, dia akan memperhalus gerakan yang diinisiasi oleh extrapyramidalis ini, yang diinisiasi oleh tractus pyramidalis ini. Jadi dia akan bisa uh, apa namanya bergerak dengan smooth gitu ya. Nah, tractus extrapyramidalis ini dia terdiri dari tractus vestibulospinal ya, jadi untuk sebelah dan support. Kemudian ada tractus reticulospinal yang ventrolateral, yaitu dari pons. Kemudian ada tractus reticulospinalis lateralis dari medula oblongata. Kemudian ada tractus tectospinalis dari mesencephalon menuju medula spinalis. Nah, ketika masih bayi gitu ya, tractus extrapyramidalis ini belum sempurna. Jadi bayi ini tidak bisa memegang dan mempertahankan benda-benda yang lunak di tangannya. Gitu. Nah, mungkin tentang tractus-tractus udah ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ternyata ada plot twist nih. Bapak jenis ini ternyata menderita penyakit stroke. Nah, setelah kena stroke, dia ini mengalami gangguan penglihatan dan juga tidak bisa mendengar. Nah, mungkin kita bahas tentang anatomi encefalon aja. Nah, kita mulai dari embriologinya dulu. Embriologi encefalon, dia struktur dewasanya ini uh, dimulai dari adanya dinding dan juga kavitas gitu ya. Jadi, pada 3 sampai 4 minggu umur embrio ya, ini akan terbentuk sebuah kavitas ini ya. Dia ini ada tiga segmen, dia di paling atas, tengah, dan juga bawah gitu ya. Nah, dia itu dilapisi oleh semacam dinding, dan di tengahnya ada sebuah rongga kavitas. Nah, paling atas ini adalah prosencephalon, ini cikal bakal vertebrae. Nah, prosencephalon ini dia akan menjadi telencephalon dan diencephalon. Dia akan berkembang seperti ini di minggu-minggu kelima. Nah, telencephalon dia yang ada dua kayak gini ya, dia dua bulat ya. Ini cikal bakal cerebrum ya. Makanya ini bulat dan tengahnya agak uh, apa ini? Membentuk suatu sulcus gitu ya. Hmm. Cerebrum ini hemisferium dexter et sinister. Kemudian ada diencephalon ya. Ini masih dari prosencephalon yang paling atas ya, forebrain. Ini akan menjadi diencephalon. Diencephalon dia letaknya ada di bawah cikal bakal cerebrum tadi, ini akan membentuk talamus, hipotalamus, dan juga epitalamus. Kemudian yang di tengah ini mesencephalon ya, midbrain. Ini akan menjadi mesencephalon dan berujung cikal bakal midbrain pada minggu kelima. Kemudian ada rhombencephalon midbrain atau otak belakang. Ini akan menjadi metencephalon dan melencephalon. Di metencephalon dia akan menjadi pons dan cerebellum. Sedangkan yang di bawahnya itu adalah medula oblongata dari mesencephalon. Itu untuk dari dinding-dindingnya. Nah, untuk yang kavitasnya gimana? Kavitasnya dia yang letak paling atas, dia akan menjadi ventriculus lateralis. Ya, ventriculus lateralis. Kemudian di bawahnya ini ada ventriculus tertius. Nah, yang
kuning ini apa? Kuning yang dari mesencephalon, dia berada pada eh, dari ya, yang kuning ini dia akan jadi aqueductus mesencephaly. Kemudian ada upper part ya dari ventriculus ventriculus quartus ya, maaf, ventriculus quartus yang upper part sama lower part ini sama ada embryum hidung. Nah, jadi ini ada tadi encephalon. Ini diencephalon. Encephalon ini terdiri dari pithalamus, thalamus, dan juga epithalamus. Kemudian mesencephalon ini ada terletak di bawah hipotalamus ya. Kemudian ada pons dari mesencephalon, cerebellum juga yang dari mesencephalon. Kemudian ada medulla oblongata yang dari melencephalon. Nah, kita mulai dari anatomi cerebrum. Nah, cerebrum ini dia merupakan bagian encephalon yang terbesar. Ini terletak di fossa cranii anterior et media, terdiri atas dua belahan, yaitu hemispherium cerebri dexter et sinister. Jadi, uh, dia ini uh, terdiri dari kanan dan kiri hemispherium dexter et sinister. Kalau ini adalah penampakan dari lateral, ini adalah hemispherium sinister. Ini adalah bagian posteriornya, ini anteriornya. Nah, hemispherium cerebri dexter et sinister ini dipisahkan oleh fissura longitudinalis cerebri. Dia akan memisahkan cerebrum menjadi dua bagian di tengah-tengah. Ini kemudian dihubungkan oleh corpus callosum. Corpus callosum, cortex cerebri ini merupakan bagian terluar dari cerebrum yang tersusun atas lipatan-lipatan yang bernama gyrus dan fissura sulcus. Nah, ini sedikit overview ya. Nah, ini adalah fissura longitudinalis cerebri. Dia akan memisahkan cerebrum ya, hemispherium dexter et sinisternya. Nah, cortex cerebri ya, cortex cerebri ini merupakan bagian terluar dari cerebrum tadi. Dia tersusun atas lipatan-lipatan, bisa dilihat ya, lipatan-lipatan begini. Kenapa dia melipat-lipat? Ini untuk memperluas permukaannya, gitu ya. Jadi luas permukaannya ini bisa sangat luas tanpa memperbesar ukuran dari otak, gitu ya. Nah, korteks ini dia tersusun atas lipatan-lipatan. Ya. Ada yang namanya gyrus, ada yang namanya sulcus. Gimana sih bedanya? Nah, gyrus ini dia adalah bagian yang menonjol, sedangkan sulcus ini adalah lipatan yang ke dalam. Ya. Setelahnya gyrus dia yang terlihat seperti strukturnya mirip-mirip usus gitu ya, kalau dilihat gitu. Nah, sulcus ini adalah yang bagian hitam. Dia adalah lipatan-lipatan ke dalam. Dia dinamakan sulcus. Nah, gyrus tadi bagian yang menonjol tinggi. Sulcus ini bisa disebut juga kadang dengan visura, bagian cekungan. Gyrusnya yang cekung, sulcus atau visura ini yang cekung. Nah, korteks cerebri sendiri dia terbagi menjadi beberapa lobi. Ya. Dia menjadi lobi. Beberapa lobinya ini ada lobus frontalis. Ya. Lobus frontalis ini ada di depan sini. Lobus frontalis, kemudian ada lobus temporalis. Ya. Lobus temporalis, lobus parietalis, ya. Lobus parietalis, kemudian lobus occipitalis. Lobus limbicus dan insula itu nanti ada di dalam. Nah, ini lobi-lobinya. Ini lobus frontalis, dia dipisahkan oleh ini apa? Sulcus centralis. Ini ada lobus temporalis, lobus occipitalis di paling belakang, lobus parietalis di depannya gitu ya. Nah, untuk mencari di mana lobus limbicus dan insula ya. Lobus limbicus dia ada di dalam dan lobus insula juga tertutup oleh lobus-lobus lain gitu ya. Ini perlu dibuka di sini. Ya, untuk bisa melihat lobus insula. Nah, sulcus-sulcusnya ada banyak ya. Nah, tapi ada beberapa sulcus besar yang harus dinotis di sini. Yang pertama ada sulcus centralis. Nah, sulcus centralis atau fissura Rolandi ya. Dia ini diantara gyrus presentalis dan gyrus postcentralis. Nah, ini adalah gyrus ini apa? Ini presentalis, ini gyrus postcentralis. Nah, ini adalah sulcus centralis. Sulcus centralis ini yang memisahkan lobus frontalis, ini frontalis dan lobus parietalis ya. Kemudian ada
sulcus lateralis cerebri Silvii atau fissura Silvii. Nah, ini yang memisahkan lobus temporalis dari lobus frontalis dan parietalis. Ini lobus temporalis, ya. Nah, ini nanti virus-virusnya ada sendiri. Ini virus temporalis superior, ya. Nah, ada virus temporalis medius dan juga virus temporalis superior, ya. Ini sulcus temporalis superior, sulcus temporalis inferior. Ini ada namanya sendiri-sendiri garis-garis ini. Kemudian ada sulcus parieto occipitalis, ya. Sulcus parieto occipitalis dia yang memisahkan lobus parietalis dan lobus occipitalis. Kemudian ada sulcus calcarina. Sulcus calcarina ini dia berada di facies medial hemispheric cerebri. Jadi dia di sebelah dalam. Dia tidak terlihat kalau dari lateral. Dia di sebelah ini di sini. Ada sulcus calcarina dia di sebelah medial sini ya. Dia berawal dari bawah ujung posterior corpus callosum hingga polus occipitalis, dan di sini terdapat banyak korteks visual primer. Untuk lobus dan sulcusnya. Kita lanjut ke cerebellum. Nah, cerebellum ini merupakan bagian penting dari otak ya, terletak di bagian belakang bawah cerebellum. Dia terletak di cauda dari cerebellum. Nah, cerebellum sendiri ini terdiri dari 3 bagian. Ini ada arsi cerebellum, paleo-cerebellum, dan juga neo-cerebellum. Arsi cerebellum ini merupakan ya, arsi cerebellum ini dia terletak pada lobus floculonodularis dan nimula ya. Ini lobus floculonodularis. Lobus floculonodularis yang warnanya biru ini ya. Dia mengandung nukleus fastigius untuk mempertahankan orientasi dalam ruangan, menerima impuls rotasi dari labirin, dan stimulasi terhadap stimulasi suhu. Kemudian ada paleo-cerebellum. Ya. Paleo-cerebellum ini terletak pada lobus anterior. Nah, lobus anterior warna merah ini. Dia mengandung nukleus emboliformis dan nukleus globosus untuk mengendalikan otot-otot gravitasi pada tubuh. Kemudian ada neocerebellum, ya, dia terletak pada lobus posterior. Warna hijau ini lobus posterior. Dia mengandung nukleus dentatus untuk menghentikan gerakan di bawah kemauan, terutama yang memerlukan pengawasan dan penghentian serta gerakan halus tangan. Tuh. Nah, kemudian lanjut truncus cerebri ya. Truncus cerebri ini adalah struktur vital yang terletak di dasar otak ya. Dia menghubungkan cerebrum ke medulla spinalis. Nah, ini terbagi menjadi 3 bagian. Ini ada mesencephalon, pons, dan juga medulla oblongata. Mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Nah, mesencephalon dulu ya. Mesencephalon ini lebih dikenal dengan nama midbrain ya. Bagian paling atas dari truncus cerebri. Letaknya ada di antara pons dan diencephalon. Diencephalon di atasnya, ponsnya ada di bawahnya. Dia ini meliputi talamus. Enggak. Dia ini perannya penting dalam beberapa fungsi tubuh kita ya, terutama yang berkaitan dengan gerakan, penglihatan, dan juga pendengaran. Kemudian pons ya, pons ini ada di anterior, dia yang berada di anterior karena dari inferior, dari posterior dia akan tertutupi oleh cerebellum gitu. Jadi bagian penting ya, letak di tengah. Dia tuh ini ada mesencephalon, kemudian ada pons, baru medulla oblongata. Nah, di belakang pons ini ada cerebellum. Nah, pons ini memiliki fungsi yang kritikal ya. Ini berfungsi sebagai jembatan penghubung koordinasi gerakan, sensasi wajah, dan siklus sirkadian dari tubuh. Kemudian ada medulla oblongata, dia paling bawah ya. Ini akan menghubungkan ke medulla spinalis. Jadi dia adalah penghubung utama antara otak dengan medulla spinalis. Dan bisa dilihat yang strukturnya ini tampak dari posterolateral. Karena dia posterolateral, sebenarnya otaknya ini ada di kancing. Sebelah sini dia ada di anterior. Nah, ini adalah mesencephalon. Sini adalah medulla oblongata. Nah, ini apa? Ini sebenarnya di sini adalah cerebellum. Tapi dipotong gitu. Nah, ini penampakannya. Ini cerebellumnya di sini. Ini kan dari posterior ya. Nah, kalau dari anterior itu kayak gini. Nah, pons di tengahnya ada sulcus bulbo continuus. Ini yang nanti akan dilewati oleh arteri basilaris. Lanjut ke medulla spinalis. Nah, medulla spinalis ini lebih dikenal juga dengan sumsum tulang belakang. Ini adalah struktur pentingnya dalam sistem saraf pusat. Ini terletak di dalam tulang belakang. Jadi dia letaknya di dalam vertebrae gitu ya.
dia ada sebuah rongga, di situ terletak medulus spinalis di situ. Nah, dia itu terbentang dari truncus cerebri di bagian atas hingga ke bagian bawah dari punggung. Struktur eksternalnya, jadi terdapat viscera mediana anterior, kemudian ada sulcus mediana posterior, sulcus mediana posterior ya, kemudian ada sulcus anterolaterales ya, yang merupakan tempat keluarnya radix anterior maupun radix atau radix efferent gitu. Kemudian ada sulcus posterolaterales, yang merupakan tempat keluarnya radix posterior atau radix efferent. Sulcus posterolaterales sama sulcus anterolaterales. Nah, kemudian struktur internalnya, dia di sini terdapat substansia alga, ini warnanya putih karena isinya adalah serabut saraf yang terselubung myelin. Ini terbagi menjadi funiculus anterior, funiculus anterior, funiculus anterior, kemudian ada funiculus laterales, sama funiculus posterior. Jadi, nah, yang mana yang anterior, yang posterior, yang anterior ini ada di sini. Dia ini ada sulcus di sini, namanya viscera mediana anterior. Nah, kalau yang bagian posterior ini tidak secekung viscera mediana anterior gitu. Kemudian ada substansia grisea, dia yang warnanya biru, dia yang didominasi oleh badan sel saraf ya. Di tengahnya ini terdapat kanalis centralis yang nantinya akan terisi LCS. Kanalis centralis dia akan terisi LCS atau liquor cerebrospinal hingga ke ventriculus terminalis di ujung dari medulla spinalis ini. Nah, kemudian ada plexus-plexus di medulla spinalis. Ya. Nah, ada 3 bagian. Ada plexus cervicalis, ya, ini dibentuk oleh ramus primari ventralis nervus cervicalis 1 sampai 5 atau nervus spinalis yang berasal dari segmen cervical 1 sampai 4 gitu. C1 sampai C4. Kemudian ada plexus brachialis. Plexus brachialis ini yang dibentuk oleh nervus cervicalis 5, 6, 7, 8 dan nervus therakal 1. Dia dari C5 sampai T1. C5 sampai T1 dia akan membentuk plexus brachialis. Plexus cervicalis ini terbentuk dari C1 sampai C4. Kemudian ada plexus lumbalis dan plexus sacralis ya. Sebenarnya ini membentuk satu plexus, plexus lumbus sacralis namanya, tapi dia terbagi lagi menjadi 2 gitu ya. Ada plexus lumbalis, ya. Plexus lumbalis dia dari lumbal 1 sampai lumbal 4, kemudian plexus sacralis dia ya dari sacralis 1 sampai sacralis 4. Tapi beberapa ini ada yang menyebutkan bahwa dia dari rami anterior L4 sampai S4. Dan ada plexus coccygeus di ujungnya. Plexus coccygeus ini dia dari nervus sacralis 4, 5 dan juga nervus coccygeus gitu. Nah, pada medulla spinalis dia terdapat pembesaran. Dia disebut dengan intumescentia. Intumescentia ini ada intumescentia cervicalis dan juga intumescentia lumbalis. Nah, yang cervicalis dia terletak pada vertebrate C3 sampai T2 ya. C3 sampai T2. Klimaksnya ya, bagian terbesarnya ini ada di C6 ya, cervicalis 6. Sedangkan yang intumescentia lumbalis dia ini dari T10, torak 10 sampai lumbal 2. Pembesaran klimaksnya pada VTH 12. Kemudian ada conus medullaris juga ya, di inferior dari medulla spinalis ini akan membentuk kerucut ya, ini kerucut ini. Kemudian ada cauda equina yang merupakan struktur buntut gitu, seperti ekor. Ada radix lumbalis atau centralis. Nah, lanjut ke nervi cranialis. Nah, nervi cranialis itu apa? Ini adalah nervus-nervus yang keluar dari otak yang berjumlahnya ini ada 12. Ya, ada 12, masing-masing memiliki peranan tersendiri. Nah, setiap nervus yang keluar ini mempunyai jarak sensor aferen dan motorik aferen. Nah, penamaan nervi cranialis ini nanti akan sesuai dengan fungsi yang diperankan dan ciri khas yang dimilikinya. Nah, nervi cranialis sendiri asalnya ini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama dia berasal dari encephalon, yaitu ada nervus 1 dan 2 ya. Ini katanya abu di sini. Kemudian ada yang berasal dari batang otak dari nervus cerebri ya. Nervus 3 sampai 12. Dan nantinya dibagi lagi yang dari mesencephalon, dia warna hijau ini. Dia ada nervus 3 dan nervus 4, kemudian nervus 5, 6. Dan nervus 5, 6, 7 dan 8. Dia akan keluar dari medulla oblongata ya. Sedangkan yang terakhir yang nervus 5, 6, 7 dan 8 dia akan keluar dari pons warna biru ini. Kemudian yang warna oranye kuning ya, oranye dia akan keluar dari medulla oblongata, terus 9 sampai 12.
sama aja. Ya, jadi ada nervus olfactorius, nervus 1, dan nervus 2 opticus, nervus 3 oculomotorius, nervus 4 trochlearis, nervus 5 trigeminus yang nantinya dia akan bercabang ya, jadi 3. Nah, ini di sini dia paling gede. Ada nervus ophthalmicus, maxillaris dan mandibularis. Kemudian ada nervus abducens ya, ada nervus facialis, nervus 7, nervus 8 vestibulocochlearis, nervus 8, nervus 9 glossopharyngeus, nervus 10 vagus, nervus 10 accessorius, nervus 11 accessorius, dan nervus 12 hypoglossus. Nah, fungsi-fungsinya dulu ya. Jadi, nervus 1 olfactorius ini adalah untuk impuls sensorik dan dari penciuman. Kemudian optikus ini sensor dari penglihatan. Oculomotor ini beberapa fungsi ya. Dia menginervasi musculus levator palpebrae ya. Dia ini nanti beberapa otot-otot penggerak bola mata. Kemudian dia juga inervasi sphincter pupil ya. Kemudian nervus trochlearis ini menginervasi musculus obliquus superior di mata ya. Kemudian ada nervus trigeminus yang sebenarnya saya bilang tadi, ada ophthalmicus, maxillaris, dan mandibularis. Ini semuanya untuk inervasi sensorik dari tiga cabang tadi ya. Ophthalmicus dia ini nanti yang paling depan atas ya. Jadi mata, konjungtiva, cavitas nasalis, frontalis, kemudian nervus maxillaris yang di sekitar ini, kemudian mandibularis dia lebih bawah lagi. Kemudian dia juga menginervasi musculus temporalis, masseter, pterygoideus, dan lain-lain. Kemudian ada nervus abducens yang menginervasi musculus rectus lateralis di mata, ya, rectus lateralis. Kemudian ada nervus facialis, dia fungsinya banyak ya, inervasi sensorik dari meatus auliculus internus, kemudian pengecapan dari 2/3, inervasi glandular papillaris, ya. Kemudian vestibulus cochlearis, fungsi-fungsinya banyak. Ini terutama untuk sensorik tentang posisi tubuh ya, keseimbangan. Kemudian nervus cochlearis ini untuk pendengaran. Kemudian ada nervus glossopharyngeus, ini juga nggak kalah banyak ya. Sensorik dari truncus dan substereotypus ya, inervasi sensorik seperti obstereoida di SE-nya. Ini sebenarnya nanti yang dibahas. Kemudian pengecapan pada seperti obstereoida dan lain-lain. Nervus vagus dia juga sensorik dari lain. Kemudian sensorik dari femoreseptor, pengecapan pada hipotropis, inervasi otot polos, kemudian inervasi musculus ya. Volunteer juga. Kemudian aksesorius dia musculus sternocleidomastoideus ya, SCM, sama locus trapezius. Dengan nervus hypoglossus dia inervasi musculus hypoglossus, genioglossus, pterygoglossus, dan lain gitu. Nah, untuk struktur keluar dari mananya sendiri, nervus cranialis dia kebanyakan ya, dia ini keluar dari batang otak ya, nervus cerebri. Namun meskipun beberapa dia keluar dari cerebrum ya. Utamanya dari cerebrum apa? Dia pertama ada nervus 1 ya, dari bulbus olfactorius. Nervus olfactorius dia kan keluar dari sini. Untuk kemudian ada nervus opticus, ya, nervus 2, dia keluar dari chiasma opticum. Ya. Kemudian nervus oculomotor, ya, nervus 3, dia udah mulai keluar dari trunkus, ya, trunkus cerebri. Dia pertama keluar dari mesencephalon, ya. Nervus oculomotor, ya, dia keluar dari fossa interpedicularis. Sedangkan nervus 4 trochlearis, dia keluar dari caudal colliculus inferior. Ya. Dia keluar dari caudal colliculus inferior, ini masih di mesencephalon. Nah, kemudian mulai nervus 5, dia keluar dari pons, ya. Dari pons. Nah, nervus 5 ini trigeminus, ya. Tadi ada ophthalmicus, cabangnya ada ophthalmicus, maxillaris, sama mandibularis. Kemudian ada nervus trigeminus ya, keluar dari brachium pontis. Kemudian nervus abducens, keluarnya dari mana? Dia dari sulcus bulbocontinus. Nah, ini sulcus bulbocontinus, dia adalah sulcus di antara pons dan juga medulla oblongata. Nah, nervus facialis di mana? Dia keluarnya dari angulus cerebrocontinus. Yang mana sih nervus facialis? Ini. Dan ada nervus vestibulocochlearis, sama dia juga dari angulus cerebrocontinus. Nah, kemudian ada nervus glossopharyngeus, dia ini mulai keluar dari medulla oblongata. Dia keluar dari sulcus posterolaterales. Nah, di sulcus posterolaterales dia kan keluar cukup banyak ya. Ada nervus glossopharyngeus, kemudian ada nervus vagus di bawahnya, nervus accessorius juga di bawahnya. Dia di sulcus posterolaterales medulla oblongata. Nah, kemudian yang terakhir adalah nervus hypoglossus. Dia keluar dari sulcus anterolaterales medulla oblongata. Dia agak di depan. Nah, itu untuk tempat keluarnya. Nah, tadi adalah tempat keluar lunuknya, gitu ya. Nah,
Tapi serabut-serabut saraf ini dia akan keluar dari basis kranii, gitu. Dia akan menembus basis kranii. Nah, dari mana dia keluarnya? Nanti akan ada beberapa struktur-struktur berlubang tempat keluar nafas-nafas ini. Gitu. Nah, ini nukleus olfaktorius, ya, nafas olfaktori, ya, nafas kemudian juga trigeminus octavius, ya, glomotorius, abducens, nuclearis, ya, trigeminus, dan lain-lain. Ini juga nukleus spinalis. Nah, namanya apa? Ada di sini. Nah, jadi yang pertama adalah lamina cribrosa. Nah, lamina cribrosa ini adalah struktur tempat keluarnya nervus olfactorius, nervus 1. Kemudian ada canalis opticus juga di sini. Canalis opticus ini merupakan tempat keluarnya nervus opticus, ya, nervus 2. Kemudian ada viscera orbitalis superior. Nah, di sini yang keluar cukup banyak nih. Ada nervus 3 oculomotorius, kemudian ada nervus 4 trochlearis, ada nervus 6 abducens, dan ada cabang pertama dari nervus 5, ya, nervus ophthalmicus. Cabang pertama dari nervus 5. Kemudian ada foramen rotundum di belakangnya. Foramen rotundum ini dia akan menjadi tempat keluarnya dari nervus maxillaris. Ini adalah nervus 5 trigeminus cabang 2. Dan ada foramen ovale. Dia merupakan tempat keluar dari nervus mandibularis atau nervus 5 trigeminus cabang 3. Kemudian ada apa lagi? Di sini ada meatus acousticus internus, ya, dia merupakan tempat keluar dari nervus facialis, nervus vestibulocochlearis, nervus 7 dan 8. Kemudian ada foramen jugulare. Foramen jugulare ini merupakan tempat keluarnya nervus 9, glossopharyngeus. Kemudian ada nervus 10, nervus vagus, dan nervus 11, accessorius, gitu ya. Nah, kemudian nervus 12 keluarnya dari mana? Nervus hypoglossum keluar dari canalis hypoglossum. Gitu. Nah, next. Circulus arteriosus bilisi. Nah, jadi circulus arteriosus bilisi ini sering disebut sebagai circle of bilis, gitu ya. Ini merupakan suatu jaringan anastomosis arteri yang berada di dasar dari otak, gitu. Nah, struktur ini yang memainkan peran penting dalam suplai darah ke otak dan memberikan jalur alternatif jika terjadi penyumbatan di salah satu arteri utama. Jadi kenapa dinamakan circulus? Karena dia seperti membuat sebuah lingkaran arteri, gitu ya. Kenapa strukturnya seperti itu? Itu adalah sebagai alternatif ketika untuk mengantisipasi kemungkinan adanya masalah pada salah satu arteri, gitu. Mungkin ada penyumbatan atau apa. Nah, struktur ini itu terdiri dari dua arteri caratus interna, dextra et sinistra, ya. Dua arteri cerebral anterior, ya, arteri communicans anterior, dua arteri cerebral posterior, dan dua arteri communicans posterior. Nah, fungsi utamanya ini tadi sebagai suplai darah ke otak dan jalur alternatif jika salah satu arteri ke otak ini mengalami penyumbatan, sehingga membantu mencegah kerusakan otak yang mungkin terjadi akibat berkurangnya suplai darah atau biasa disebut dengan iskemi, gitu. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah arteri carotis interna, arteri sinistra, kemudian ada arteri vertebralis, nah ini ada arteri basilaris. Nah, ini ya. Jadi kalau dari belakangnya arteri vertebralis dia akan menjadi satu, ya. Nah, stomosis menjadi satu menjadi arteri basilaris. Arteri basilaris kemudian dia akan bercabang menjadi dua, arteri cerebri posterior, dexter et sinister. Nah, kemudian yang dari lebih anterior, ya, dia ada arteri carotis interna. Dia di sini. Arteri carotis interna dia akan menjadi arteri cerebri media, ya, kan, dexter et sinister. Nah, arteri cerebri media dan arteri cerebri posterior, dia keduanya ini akan dihubungkan oleh arteri communicans posterior, gitu. Nah, kemudian arteri cerebri anterior dia akan dihubungkan oleh arteri communicans anterior, ya. Jadi arteri cerebri anterior di depan, ya, dia akan terhubung, ya, kanan dan kirinya akan terhubung oleh communicans anterior, itu. Nah, ini adalah tampak dari depan, gitu ya, depan penampakannya. Nah, dia melewati sulcus basilaris pontis, gitu ya. Arteri basilaris yang melewati sulcus basilaris pontis. Ini circulus arteriosus bilisi. Ini adalah arteri carotis interna. Ini dari bawah ini. Ya, ini arteri cerebri anterior. Di sini kemudian ada arteri cerebri media. Kemudian ada arteri
cerebroposterior. Nah, ini dihubungkan oleh arteri comunicans posterior dan arteri comunicans anterior. Itu namanya disebut circulus. Nah, dia seperti circle, saling menyambung. Nah, kemudian uh, ketika terjadi gangguan penglihatan itu ada beberapa kemungkinan. Makanya kita akan belajar tentang gangguan penglihatan, ya kan? Nah, perjalanan cahaya melalui retina refrakta mata, terutama dari kornea. Nah, cahaya pertama kali ini memasuki mata melalui kornea. Lapisan transparan di bagian depan mata, gitu ya. Ini. Kornea ini memfokuskan cahaya dengan membiaskannya dan memainkan peran utama dalam fokus awal cahaya. Nah, kornea ini yang struktur putih di depan lensa, gitu ya. Nah, kalau di belakang ini adalah sklera di 5/6 posterior. 1/6 posterior ini adalah kornea. 1/6 anteriornya adalah kornea. Kemudian ada aqueous humor. Aqueous humor ini setelah melatih kornea, saya ini akan bergerak menurut aqueous humor. Ya, ini aqueous humor. Ini merupakan cairan debu mengisi ruang antara kornea dan juga lensa. Aqueous humor ini membantu membiaskan cahaya lebih lanjut. Kemudian ada lensa. Lensa ya, saya kemudian setelah melewati aqueous humor, dia akan mencapai lensa. Struktur yang merupakan struktur transparan yang dapat berubah bentuk untuk memfokuskan cahaya secara lebih tepat ke retina. Nah, proses ini yang disebut dengan akomodasi, yang memungkinkan mata memfokuskan cahaya dari berbagai jarak. Nah, vitreous humor, setelah melewati lensa, ya, cahaya akan bergerak melalui vitreous humor, seperti gel yang mengisi bagian dalam bola mata dan membantu mempertahankan bentuknya. Tuh, vitreous humor. Nah, kemudian retina, ya. Di retina, cahaya yang telah difokuskan akhirnya akan mencapai retina. Dengan mencapai retina, lapisan yang merupakan lapisan jaringan saraf di bagian belakang mata. Nah, retina ini mengandung fotoreseptor, yaitu sel-sel yang terhadap cahaya ya. Ada sel batang atau buds dan sel kerucut konus gitu ya. Dan sel batang ini yang merupakan uh, sel yang peka terhadap rangsang cahaya redup dan berfungsi dalam penglihatan malam serta penglihatan perifer. Sedangkan sel kerucut, ya, sel konus ini akan peka terhadap cahaya terang dan warna serta bertanggung jawab atas ketajaman visual dan penglihatan kesehari. Gitu. Nah, ini gambarnya. Kemudian ada jalur optik otak ya. Hmm, jalur penglihatannya ini dari lensa ya. Optikus. Jalur optik ke otak ini ada dari nervus optikus saraf optiknya. Akson-akson dari sel ganglion ini akan bergabung membentuk saraf optik yang membawa sinyal visual dari setiap mata menuju otak. Kemudian ada chiasma optikum. Chiasma optikum ini merupakan saraf optik dari dua mata yang bertemu di chiasma optikum, di mana sebagian serat saraf ini menyeberang ke sisi berlawanan otak. Ini memungkinkan informasi dari bidang visual kanan dan kiri akan diintegrasikan. Nah, kemudian ada traktus optikus ya. Setelah chiasma optikum, sinyal visualnya akan bergerak melalui traktus optikus menuju nukleus geniculatum lateral di talamus. Nah, jelas penglihatan visual fieldnya itu dibagi jadi dua wilayah ya, yakni nasal dan juga temporal. Ya, temporal dan juga nasal. Nah, kemudian informasi visual dari bagian kanan akan diarahkan ke sisi kiri otak. Begitupun sebaliknya, dia akan seperti saling menyilang gitu ya. Nah, alurnya itu dari akson, akson dari semua sel ganglion retina dari satu mata keluar dari bola mata lewat diskus optikus, kemudian membentuk optik nervus ya. Kemudian di chiasma optikum, masing-masing akson dari temporal ini nggak hilang, tapi langsung lanjut ke lateral genubulat nucleus, ya. Nucleus genubulatum lateralis. Sedangkan akson dari nasal akan menyilang dan berlanjut ke talamus yang berlawanan. Kemudian ada akson neuron talamus yang akan membentuk optic radiation yang bakal memproyeksikan dari talamus ke primary visual area pada area 17 ya, pada sisi yang sama. Nah, jadi jelas kelihatan tuh gitu ya. Nah, lanjut untuk otot mata. Sebelumnya izin minum dulu. Terus.
Nah, otot mata itu ada dua jenis ya. Otot mata ini ada dua jenis, ada yang oblikus dan juga rectus. Kita bahas satu-satu aja. Nah, yang pertama adalah levator palpebrae. Nah, levator palpebrae superior tentunya. Ini fungsinya untuk mengangkat palpebrae superior. Ini untuk mengangkat membuka mata gitu ya. Dia diinervasi oleh nervus 3, oculomotor. Kemudian ada nervus obliquus superior yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke arah inferolateral yang diinervasi oleh nervus 4. Nah, obliquus superior dia kan menggerakkan bola mata ke arah inferolateral. Nah, ini obliquus superior. Ya, obliquus superior. Jadi superior, tapi miring gitu ya, seperti menyilang. Kemudian ada obliquus inferior. Dia mengarahkan ke superolateral. Dia diinervasi oleh nervus 3. Kemudian ada rectus superior, inferior, medial, dan lateral. Nah, uh, jadi arahnya masing-masing. Rectus superior dia akan ke supramedial, kemudian rectus inferior dia akan mengarahkan ke intermedial. Sedangkan yang rectus medialis ya dia akan mengarahkan ke medial. Rectus lateralis juga akan mengarahkan ke lateral gitu. Nah, ini musculus rectus lateralis ya, dia inervasi oleh nervus abducens ya, nervus 6. Nah, nervus 4, obliquus superior, dia akan menginervasi musculus obliquus superior, nervus 4. Sedangkan yang lainnya akan diinervasi oleh nervus 3, oculomotor gitu. Untuk mata mungkin itu aja. Untuk lokasinya beda medial lateral sama inferior sama superior berapa? Kalau di atas berarti dia superior, di samping berarti dia lateral. Gitu ya. Kalau yang medial dia akan berdekatan dengan nasal gitu. Nah, kemudian saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, di dalam tubuh ini itu terdapat sistem saraf otonom yang bertanggung jawab atas pengaturan fungsi-fungsi tubuh yang involunter gitu ya. Nah, seperti detak jantung, pernapasan, dan juga pencernaan. Pada sistem saraf otonom, ini tuh terdapat dua komponen utama yang bekerja secara berdampingan, namun memiliki peran yang berbeda ya. Itu ada saraf simpatik dan juga parasimpatik. Perbedaan saraf simpatik dan parasimpatik ini dapat dilihat dari beberapa faktor, mulai dari pengertian, fungsi, lokasi, dan lain-lain. Nah, perbedaan saraf simpatik ini, uh, perbedaan saraf simpatik dan parasimpatik ini tuh pertama itu bisa dilihat dari definisinya. Sistem saraf parasimpatik itu yang simpatik itu fight or flight ya, adalah bagian dari sistem saraf otonom yang berperan untuk menyiapkan tubuh dalam bereaksi dan mempertahankan diri menghadapi situasi atau sesuatu yang dianggap mengancam atau berbahaya. Nah, ketika tubuh dalam keadaan penting, ya, sistem saraf simpatik ini akan bekerja dengan memperlambat proses tubuh yang tidak bentuk krusial. Ada sistem pencernaan, ya. Sistem itu yang bekerja secara otomatis atau tanpa sadar. Jadi saraf simpatik ini bekerja sama dengan parasimpatik untuk menjaga homeostasis tubuh. Jadi tidak boleh berat sebelah gitu. Harus saling seimbang dengan adanya koordinasi. Jadi homeostasis tubuh ini kan tetap terjaga. Mekanisme fisiologis tubuhnya akan tetap berfungsi secara normal gitu. Nah, kemudian sistem saraf parasimpatik ini prinsipnya itu rest and digest. Ya. Merupakan bagian dari sistem saraf otonom yang bekerja berlawanan dengan saraf simpatik. Jadi keduanya ini sebenarnya saling berlawanan, makanya harus ada keseimbangan koordinasi antara kedua saraf ini uh, untuk mencapai homeostasis ini tadi. Nah, terutama ya parasimpatik ini terutama untuk mengontrol aktivitas tubuh ketika sedang beristirahat, sebagai pencernaan dan juga metabolisme, dan membuat tubuh menjadi lebih tenang. Nah, perbedaannya apa aja? Yang pertama dari distribusinya. Untuk saraf simpatis, distribusinya ini akan ada segmen thorakolumbal, ya. Dengan parasimpatis ini pada segmen craniosacral. Nah, contohnya untuk simpatis itu ada kulit, kelenjar keringat, ya. Musculus erector bili, kemudian jaringan adiposa, polus dan pembuluh darah. Dengan yang parasimpatis ini contohnya pada manuk. Itu terbatas pada kepala dan organ dalam dada, ya. Perut dan panggul. Namun beberapa pembuluh darah dan juga beberapa pembuluh darah. Kemudian ada perbedaan pada lokasi preganglioniknya. Nah, jadi pada saraf simpatis, cornu lateralis atau nucleus intermediolateraliscornu lateralis medullus spinalis, ya, NIRCLMS, segmen medullus spinalis, segmen torak 1 sampai lumbal 2, T1 sampai lumbal 2, thoracolumbar, kemudian menuju ganglia truncus sympathicus atau ganglia prevertebralis. Dan yang parasimpatis, ini nukleus saraf cranial
3, 7, 9, 10 ya. Dan substansia grisia medula spinalis segmen S2 sampai S4 kraniosakral ya, menuju ke ganglion terminalis. Kemudian panjang aksonnya pada kedua sistem saraf ini juga berbeda. Ada saraf simpatis, neuron preganglioniknya akan memiliki akson pendek dan neuron postganglioniknya akan lebih panjang gitu ya aksonnya. Sedangkan di parasimpatis, preganglioniknya memiliki akson panjang, sedangkan postganglioniknya memiliki akson pendek. Jadi akan saling berlawanan gitu ya. Kemudian ada neurotransmitter. Neurotransmitter pada simpatis ini neuron preganglioniknya akan melepaskan asetilkolin, sedangkan neuron postganglioniknya melepaskan norepinefrin gitu ya. Sedangkan pada parasimpatis, preganglionik dan postganglioniknya ini kedua-duanya akan melepaskan asetilkolin. Kemudian efek fisiologisnya ya. Efek fisiologisnya pada simpatis itu fight or flight, sedangkan pada parasimpatis dia adalah rest and digest atau dead and take up gitu. Nah, next. Bahkan yang penting juga, nggak kalah penting dari simpatis dan parasimpatis ya, adalah modalitas saraf kranial. Nah, modalitas saraf kranial ini ditentukan oleh yang pertama ada arah rangsangan. Arah rangsangan ini maksudnya adalah dari mana dan akan menuju kemana gitu ya. Yang pertama ada afferent, yang kedua ada efferent. Nah, afferent ini jika rangsang tersebut berjalan dari reseptor organ ke pusat saraf. Kemudian efferent jika rangsang tersebut berjalan dari pusat saraf ke efektor organ. Afferent itu bisa disebut ascendant, sedangkan yang efferent itu descendant gitu ya. Afferent, afek ya, dia menyebabkan gitu. Efferent itu efeknya, dia sebagai efeknya. Kemudian bentuk rangsangan general yang diterima oleh organ ya, dia juga akan menentukan modalitas saraf kranial. Ada dua bentuk ya, bentuk rangsangannya, ada general sama spesial. Maksudnya general apa? Itu maksudnya rangsangannya umum, berupa nyeri ya. Kemudian ada sensasi raba, tekan, panas, dingin ya. Kemudian yang spesial itu adalah rangsangan khusus. Maksudnya khusus gimana? Itu berupa rangsangan sensorik maupun motorik yang datang pada organ-organ indera, ya, seperti mata, telinga, hidung, lidah, dan juga pada organ-organ yang merupakan derivat dari arcus branchialis. Nah, kemudian yang ketiga adalah asal-usul organ yang menerima rangsang. Asal-usulnya dari mana? Misalnya ada visceral, somatik, dan derivat dari arcus branchialis. Untuk yang visceral, ya, maksudnya ini merupakan derivat dari endoderm, organ-organ visceral ya. Itu ada otot-otot mini, ya, otot-otot pembuluh darah, otot-otot mastikatoria, kemudian ada otot pelas, laring, dan farinx. Kemudian somatik ya, ini merupakan derivat ektoderm, ada kulit, mata, telinga, otot jantung, lidah, dan otot skelet. Dan dia derivat arcus branchialis ya, ada organ-organ branchimetrik ya, ada branchialis 1 sampai 6. Branchialis 1 itu ada otot-otot mastikatoria ya, untuk penungnya. Kemudian ada branchialis 2, itu otot-otot mimik wajah. Kemudian arcus branchialis 3 itu ada musculus stylopharyngeus. Arcus branchialis 4 sampai 5 ini yang otot-otot laring, faring, dan palatum. Nah, arcus branchialis 6 itu ada musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius. Nah, modalitas saraf kranial sendiri itu terbagi menjadi 7 tipe modalitas atau komponen nukleo nervi craniales ya. Ada 7. Ada apa aja ya? Pertama ada GSE ya, General Somatic Efferent. Ini adalah motorik untuk skelet umum. Dan ada GVE ya. Ini General Visceral Efferent. Ini untuk autonom parasimpatis ya, kelenjar dan pupil. Kemudian ada SVE, Special Visceral Efferent, motorik ya. Ini fungsinya untuk motorik, tapi untuk otot-otot skelet yang berasal dari arcus branchialis tadi. Ada otot umumnya, otot mimik ya, musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius, dan ada otot tarik dan juga faring. Kemudian ada GVA ya, General Visceral Efferent. Ini yang sensorik umum pada organ visceral, bisa nyeri, suhu, raba, dan juga tekan-tekan gitu. Kemudian ada SVA, Special Visceral Efferent. Nah, ini sensorik untuk indera khusus dan derivat GI tract. Ini untuk penciuman dan pengecapan. Nah, ini intinya untuk SVA, Special Visceral Efferent. Ini ada hubungannya dengan kegiatan makan-memakan gitu. Dan kemudian ada GSA, General Somatic Afferent. Nah, ini tuh sensorik untuk tubuh. Nyeri, suhu, ya. Kemudian ada sensasi raba dan juga tekan. Terakhir itu ada SSA, Special Somatic Efferent. Ini sensorik untuk indera khusus dari tubuh soma, tapi dia tidak ada hubungannya dengan makan-memakan.
Contohnya ada visual, dan ada keseimbangan pendengaran. Itu kan tidak ada hubungannya dengan makanan. Nah, ini modalitas saraf kranial, ada olfaktorius, kemudian ada optikus oculomotor troklear, modalitasnya baja, kemudian ada trigeminal ya, ada ophthalmicus, maxillary mandibularis, kemudian ada abducens, setuju facialis ya, dia banyak, vestibul koklear. Nah, fun fact untuk yang GVA ya, General Visceral Afferent itu adalah autonom parasimpatis, itu hanya dimiliki oleh nervus 3, 7, 9, dan 10 itu. Nah, mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.